Bab 737. Kekuatan Dewa. Mencari wanita bergaun polos. Mileye tidak menyangka, Aula Sendian akan pergi mencari wanita bergaun polos. Kali ini, dia benar-benar merasa heran. Kenapa orang-orang ini harus pergi mencari wanita bergaun polos? Apakah karena penasaran? Dia tahu, mereka ingin mencari wanita bergaun polos karena dirinya terlalu lemah. Dalam pemikiran orang Aula Sendian, asalkan membunuh wanita bergaun polos, maka dirinya hanyalah seekor semut yang bisa mereka bunuh dengan mudah. Intinya, sampai sekarang Aula Sendian sama sekali tidak pernah menganggapnya musuh yang penting. Berpikir demikian, Mileye merasa tak berdaya. Dia menatap ke arah senior berambut putih. "Pak Tua, jujur saja padaku, apakah aku benaran begitu lemah? Apakah tidak ada keunggulan apapun dalam tubuhku?" Senior berambut putih menatap Mileye. "Mileye, kamu tidak lemah. Tapi, musuhmu adalah Aula Sendian. Di depan Aula Sendian, tidak peduli kamu maupun wanita bergaun polos, semuanya lemah bagaikan semut." Mileye membalikkan kedua telapak tangannya. "Jadi, kenapa kalian tidak pergi membunuhnya?" Senior berambut putih mencibir, "Karena master sesungguhnya Aula Sendian tidak berada di dunia ini, kalau tidak dia pasti sudah mati beribu-ribu kali." Pada saat Mileye ingin berbicara, langsung terdengar suara Quen Lian di benaknya, "Jangan berbicara dengan si idiot ini, jaga jarak dengan si idiot ini." Mileye tercengang. Pada saat itu juga, senior berambut putih langsung berteriak, "Mileye!" Mileye menoleh ke arah senior berambut putih. Sedangkan senior berambut putih menunjuk Raja Manusia yang berada tidak jauh darinya. "Apakah kamu melihat kondisi dia sekarang? Orang ini adalah Raja Klan Manusia, memiliki kekuatan yang luar biasa di waktu itu, tapi sekarang malah seperti ini." Di saat Mileye ingin berbicara, Raja Manusia yang berada di depan tetua utama mendadak membuka kedua matanya. Boom! Seketika langit langsung berubah. Langit benar-benar berubah. Awan hitam yang menyelimuti kota di belakang Raja Manusia langsung hilang. Tidak hanya demikian, permukaan bumi langsung bergetar kuat. Beberapa saat kemudian, cahaya matahari menyinari permukaan bumi. Mileye menatap Raja Manusia lalu merasa penasaran. Ekspresi wajah senior berambut putih yang berada di samping Mileye sangat datar. Pada saat ini, Raja Manusia mendadak menengadahkan kepala ke gerbang langit dunia Welkin, aura dewa. Tetua utama langsung memberi hormat, "Raja Manusia." Master Sekte Taoisme yang ada juga memberi salam, "Raja Manusia." Master Aula Sendian yang ada di sekitar langsung serius. "Raja Manusia." Mereka tidak tahu Raja Manusia seberapa kuat, tapi mereka merasakan aura yang kuat dari pria yang ada di depan mereka. Benar-benar sangat kuat. Ekspresi wajah Mileye juga sangat serius, karena dia merasakan rasa takut dari pria di depannya ini. Sangat bahaya. Orang yang ada di depannya setidaknya sudah melampaui alam tak diketahui. Pada saat ini, muncul cahaya guntur hitam yang berkumpul di langit. Melihat kondisi ini, semua orang Aula Sendian yang ada di bawah langsung kaget dan mundur. Ekspresi wajah tetua utama Sekte Taoisme langsung berubah, "Cepat kabur, hukuman dewa." Usai berkata, dia langsung membawa Sabta mundur hingga ratusan meter barulah berhenti. Sedangkan Mileye, dia sudah mundur ribuan meter. Cahaya guntur hitam berkumpul, dia sudah mundur. Kondisi kurang baik. Mileye sudah bersiap untuk kabur. Aula Sendian dan Sekte Taoisme akan bertarung mati-matian. Mileye dari kejauhan melihat Raja Manusia menatap cahaya guntur hitam dengan ekspresi datar. Pada saat ini, cahaya guntur hitam mendadak menyambar.
Boom! Seketika, cahaya guntur menyelimuti langit. Kekuatan yang kuat ini langsung menyebar seolah-olah akan menghancurkan langit bumi, menakutkan sekali. Hukuman dewa, ujar Raja Manusia. Usai berkata, dia langsung melambaikan tangan kanan. Boom! Cahaya emas langsung membumbung tinggi ke langit. Seketika cahaya guntur itu langsung hilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul di bumi ini. Melihat keadaan ini, senior berambut putih dan lainnya langsung kaget. Raja Manusia berbalik badan menoleh ke arah tetua utama dan lainnya, "Siapa kalian?" Tetua utama memberi hormat lalu berkata, "Kami adalah keturunan klan manusia." Setelah itu, dia berkata dengan semangat, "Yang mulia Raja Manusia hidup kembali, klan manusia akan berkembang jaya." Raja Manusia menggelengkan kepala, lalu menengadahkan kepala ke langit. Tatapannya menuju sangat jauh, kekuatan dewa, super kuat. Setelah itu, dia menoleh dirinya sendiri dan kembali menggelengkan kepalanya. Hanya raga yang cacat, bagaimana mungkin bisa bertarung dengan mereka? Pada saat itu juga, Mileye mendadak berkata, "Senior, jangan takut. Aula Sendian juga tidak sekuat itu. Lagi pula, kita sudah tidak ada jalan mundur. Kita tidak bertarung dengan mereka, mereka juga tidak mungkin akan mengampuni kita." Raja Manusia menoleh ke arah Mileye. Ketika melihat Mileye, dia tercengang, lalu membuka telapak tangannya. Menara penjara alam yang ada di dalam tubuh Mileye langsung terbang keluar dan mendarat di telapak tangannya. Menara penjara alam. Melihat menara penjara alam ini, tatapan Master Aula Sendian langsung menjadi berbinar. Benda pusaka 5 dimensi. Bahkan tatapan Master Sekte Taoisme juga menjadi berbinar. Orang Sekte Taoisme juga tertarik dengan benda pusaka 5 dimensi. Akan tetapi, karena Sabta, Sekte Taoisme tidak menyerang Mileye. Ditambah ada Aula Sendian. Oleh karena itu, Sekte Taoisme langsung menyerah dalam memperebutkan benda pusaka 5 dimensi ini. Karena Sekte Taoisme tidak bisa menahan serangan Mileye dan Aula Sendian. Akan tetapi, tidak melambangkan mereka benaran menyerah dalam perebutan benda pusaka 5 dimensi. Ini adalah benda penting untuk menuju ke alam semesta 5 dimensi. Di kejauhan, Mileye menatap Raja Manusia dan tidak berbicara. Raja Manusia melihat menara penjara alam yang ada di tangannya, lalu berkata, 5 dimensi. Senior mengenal benda ini, tanya Mileye. Raja Manusia menatap Mileye, ini bukan benda yang ada di 4 dimensi, memiliki kekuatan yang kuat. Jadi, benda ini seharusnya berasal dari 5 dimensi. Benaran berasal dari 5 dimensi. Mileye menganggukkan kepala. Raja Manusia berkata, 5 dimensi. Setelah itu, dia menatap ke arah Mileye, kamu bukan orang biasa, tak kusangka memiliki benda pusaka ini. Sebab akibat benda ini sangat kuat, orang biasa tidak mungkin bisa menahannya, berdasarkan aturannya, kamu seharusnya bisa mati. Mileye terdiam. Di kejauhan, senior berambut putih mendadak berkata, Anda mungkin tidak tahu, bekingan yang remaja ini sangat banyak. Tapi, bekingannya sudah akan mati. Kamu klan manusia. Raja Manusia menoleh ke arah senior berambut putih sekilas. Iya, jawab senior berambut putih. Ekspresi wajah Raja Manusia sangat datar, tidak mau baik-baik menjadi manusia, kenapa malah menjadi babu dewa. Ekspresi wajah senior berambut putih menjadi masam, karena dewa bisa membuatku menjadi lebih kuat. Raja Manusia menggelengkan kepala, tanpa mereka, kamu bisa menjadi lebih kuat. Mereka sudah membatasimu untuk menjadi lebih kuat. Anda hidup kembali, pasti bukan demi berkata perkataan seperti ini padaku, kan? Ujar senior berambut putih.
Raja manusia tidak menghiraukan senior berambut putih. Dia menatap ke arah Mileye dan tersenyum. Apa pendapatmu tentang dewa ini? Mileye berpikir sejenak lalu berkata, klan manusia harus berjuang sendiri agar bisa menjadi kuat, tidak seharusnya menjadi babunya dewa. Hahaha. Raja manusia langsung tertawa, bagus. Klan manusia harus berjuang sendiri menjadi lebih kuat. Tak kusangka setelah belasan tahun, juga ada klan manusia yang begitu pemberani. Di kejauhan, senior berambut putih mendadak berkata, dia sedang membual di depanmu. Berisik, Raja manusia menoleh ke arah senior berambut putih. Usai berkata, dia langsung melambaikan tangan kanannya. Boom! Senior berambut putih langsung terpelanting ribuan meter ke belakang. Tubuh fisiknya langsung binasa dan hanya sisa roh yang sangat ilusi. Melihat kondisi ini, Master Aula Sendian langsung panik, mereka serentak mundur. Sedangkan senior berambut putih langsung tercengang. Pada saat ini, akhirnya dia mengerti, ternyata seorang raja manusia begitu menakutkan. Senior berambut putih yang dalam bentuk roh langsung berbalik badan dan kabur. Sekarang rohnya masih belum binasa, kalau sempat kembali ke Aula Sendian, maka tubuh fisiknya masih bisa pulih kembali. Akan tetapi, pada saat dia membalikkan badan, satu buah cahaya pedang Tao langsung menusuk ke rohnya. Pedang penakluk jiwa. Satu tusukan ini langsung membuat roh senior berambut putih bergetar. Senior berambut putih melihat Mileye yang mendadak muncul di depannya, langsung berteriak, dasar brengsek Mileye. Dasar tidak tahu malu. Mileye tersenyum lebar, pada saat kalian menindas kami yang lemah, apakah merasa terhormat? Hah? Senior berambut putih masih ingin berbicara, tapi Mileye langsung berteriak, diam. Ciwani, taklukkan dia. Usai berkata, pedang penakluk jiwa langsung menyerap roh senior berambut putih ini. Wow! Langsung terdengar suara Jiwani di dalam telinga Mileye, majikan muda, roh ini bisa membantuku meningkat pesat. Mileye tersenyum, baguslah. Usai berkaya, dia menoleh ke arah Master Aula Sendian yang ada di kanannya. Ekspresi wajah mereka sudah sangat ketakutan. Ingin menyerang, tapi Mileye sudah kembali ke sisi Raja Manusia. Semua orang langsung diam. Raja Manusia melirik Mileye sekilas, kamu seorang kultivator pedang. Mileye menganggukkan kepala, iya, aku adalah seorang kultivator pedang. Raja Manusia menganggukkan kepala, lalu mengembalikan menara penjara alam kepada Mileye, baik-baik jangan benda ini. Kamu bisa menahan semua sebab akibat ini, maka bisa menikmati keuntungan yang dibawakan oleh benda ini. Mileye menyimpan menara penjara alam dan berkata, senior, kamu tidak mau benda ini. Hanya orang bodoh dan lemah yang selalu ingin merebut benda yang bukan seharusnya milik dia. Ujar Raja Manusia. Mileye Hantia diam saja. Pada saat ini, Raja Manusia menoleh ke arah tetua utama dan lainnya. Kalian semua menghormatiku, apakah akan mendengar perintahku? Tentu saja, tetua utama dan lainnya langsung menganggukkan kepala. Raja Manusia menganggukkan kepala, tadi, aku melihat dari kalian ada muncul tatapan serakah, ingat, kalian tidak mungkin bisa mengendalikan benda ini, jadi jangan berpikiran ingin merebut benda ini. Setelah itu, dia diam sejenak dan menegaskan, ingat, jangan pernah ingin mendapatkan benda ini. Semua orang sekte Taoisme saling memandang dan tidak mengerti. Pada saat ini, Raja Manusia lanjut berkata, kenapa? Tetua utama dan lainnya langsung kaget. Tetua utama pun berkata, kami tidak akan muncul niat untuk mendapatkan benda ini. Yang mulia, Master Aula Sendian seharusnya sudah bergegas datang ke sini. Bagaimana kita pergi dulu? Raja Manusia tersenyum,
Alam semesta ini dikendalikan oleh Aula Sendian, memangnya kita bisa kabur kemana? Pada saat itu, dia menengadahkan kepala ke dunia Welkin dan berkata, mereka sudah datang. Bersambung.